Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Edo Ramada dengan NPM 1911010303 dari kelas K jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 akan menyampaikan materi yang berjudul pengertian televisi, fungsi televisi, dan karakteristik media televisi. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran, dosen pengampu Miss Era Octaviona MPD. Baiklah, yang pertama, pengertian televisi. Televisi berasal dari dua kata, yaitu tele dan visi. Tele artinya jarak jauh, sedangkan visi adalah penglihatan. Jadi televisi adalah penglihatan jarak jauh atau penyampaian gambar-gambar melalui gelombang radio. Televisi sama dengan media massa lainnya, yaitu sangat mudah kita jumpai dan banyak dimiliki oleh orang di mana-mana. Televisi sama dengan media massa seperti surat kabar, radio, komputer, dan lain-lain. Televisi merupakan penghubung rekaman pemancar stasiun televisi kepada para pemirsa atau penonton di rumah. Tayangan tersebut bisa berupa hiburan, pendidikan, berita, dakwah atau ceramah agama, dan lain-lain. Menurut Arsyad, televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel. Televisi merupakan paduan antara audio sebagai penyiarnya dan video sebagai gambar yang bergerak. Televisi pendidikan adalah suatu program video yang sudah direncanakan dan tentunya memiliki tujuan pengajaran tertentu, tanpa melihat siapa yang menayangkan atau menyiarkannya. Menurut Effendi, televisi adalah media dan jaringan komunikasi massa yang memiliki ciri-ciri komunikasi, yaitu yang berlangsung satu arah, komunikatornya melembaga, pesan yang disampaikan bersifat umum, dan komunikasinya bersifat heterogen. Televisi adalah media yang mana berkomunikasi antara komunikator dengan komunikan massa. Di sini juga televisi memiliki kelebihan. Di antaranya dia mampu menguasai jarak dan ruang. Selain itu, dia juga mampu mengajak masyarakat agar supaya sasarannya keserempakan, dan nilai aktualitas atau nilai penyiaran, pemberitaan ataupun liputan itu sangat cepat.
Selanjutnya, fungsi televisi. Fungsi televisi ini ada 3. Yang pertama, fungsi penerangan. Yang kedua, fungsi pendidikan. Dan yang ketiga, fungsi hiburan. Yang pertama, fungsi penerangan. Televisi mendapat perhatian yang sangat besar dari kalangan masyarakat karena dianggap mampu menayangkan ataupun menyiarkan informasi-informasi yang sangat memuaskan. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu pertama faktor kesegaran dan yang kedua faktor kenyataan. Yang pertama, faktor kesegaran. Pada faktor ini, televisi mencakup suatu peristiwa di mana penonton atau pemirsa di rumah mampu melihat dan mendengar suatu kejadian yang sedang berlangsung yang disiarkan oleh televisi. Yang kedua, faktor kenyataan. Pada pengertian ini, televisi menggunakan media audio dan visual melalui perantara mikrofon dan kamera dengan sesuai kenyataan. Yang kedua, faktor pendidikan. Faktor pendidikan sebagai media massa, televisi sangat ampuh untuk menyiarkan atau menayangkan acara program pendidikan kepada khalayak masyarakat umum sebagai simultan dengan memaknai pendidikan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat. Pemerintah melalui Kemendiknas dan Pustekum telah menyiarkan TV edukasi, yang mana program-programnya yaitu program pengajaran dan pembelajaran seperti mata pelajaran pengayaan untuk ujian nasional seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan lain-lain. Selain itu, televisi juga memberikan pengajaran kepada untuk mahasiswa, UT, dan PJJ, yaitu seperti mata kuliah pembelajaran kurikulum dan pengembangan terpadu dan mata kuliah lainnya. Televisi ini, acara-acara tersebut ditayangkan dan dilaksanakan secara teratur dan terprogram. Bisa juga kita ketahui bahwasanya pada awal COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu, bahwasanya salah satu stasiun televisi di Indonesia telah menayangkan TV edukasi atau TV pembelajaran, yaitu stasiun televisi TVRI, di mana stasiun televisi ini telah menayangkan mulai pelajaran dari anak usia dini atau TK, SD, SMP hingga SMA. Dan juga program ataupun rancangan ini terstruktur dan terencana secara sedemikian rupa, yaitu dimulai dari pagi hari untuk anak tingkat yang paling bawah, anak TK, dilanjutkan dengan anak SD kelas 1 dan kelas 2, dan hingga akhir yaitu anak SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, fungsi hiburan. Sebagai media, televisi melayani kebutuhan masyarakat luas
yaitu fungsi hiburan ini sangat melekat pada televisi dan sangat lebih dominan daripada fungsi-fungsi yang lainnya. Fungsi hiburan ini amat penting karena dianggap salah satu kebutuhan manusia setelah mereka melaksanakan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Televisi juga bisa diartikan sebagai suatu tayangan atau siaran yang melalui media massa televisi. Tayangan tersebut bisa berupa pendidikan, berita, olahraga, dan lain-lain. Ada aspek-aspek yang harus diketahui oleh komunikator sehingga acara televisi ini mampu dilaksanakan dengan secara baik. Faktor itu yaitu ada 4. Yang pertama, pemirsa. Kedua, durasi. Ketiga, waktu. Keempat, materi penayangan. Yang pertama, pemirsa atau penonton, yang mana komunikator tentunya lebih paham dan lebih mengetahui dengan siapa dia berkomunikasi atau berkomunikan. Pada pembahasan ini, pemirsa itu ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama, pemirsa, minat, materi yang disampaikan, dan waktu yang ditayangkan. Yang kedua adalah waktu. Setelah komunikator mengetahui yang pertama pemirsa, yang kedua dia harus mengetahui waktu, atau suatu tayangan itu harus dia ketahui dengan siapa dia menayangkan waktu-waktunya. Seperti kita ketahui di hari Minggu itu banyak sekali acara anak-anak, yang mana komunikator telah mengetahui bahwasanya pada hari tersebut hari libur, sehingga anak-anak gemar menonton TV. Yang ketiga, durasi. Durasi sama halnya dengan waktu. Adapun waktu untuk acara biasanya 30 menit untuk acara kuis dan kuis. Waktu untuk 1 jam biasanya untuk berita dan acara talk show. Dan untuk film atau hiburan itu biasanya memakan waktu 1-2 jam ataupun lebih. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu materi penayangan. Di sini komunikator harus lebih mengetahui dan lebih paham akan acara-acara yang ditayangkan, sehingga acara-acara tersebut tidak bosan atau tidak jenuh kepada para penonton ataupun pemirsa. Selanjutnya, karakteristik media televisi. Karakteristik media televisi itu ada 3. Yang pertama, televisi sebagai media komunikasi massa. Kedua, televisi sebagai media elektronik. Dan yang ketiga, televisi sebagai audio dan visual. Yang pertama, televisi sebagai media komunikasi massa. Tentu, dalam hal ini televisi berkomunikasi satu arah dengan komunikan atau dengan massa melalui tayangan-tayangan berita ataupun tayangan-tayangan televisi lainnya.
sehingga pemirsa di rumah mendapatkan suatu informasi dari pemberitaan yang disampaikan oleh acara-acara televisi tersebut. Yang kedua, televisi sebagai media elektronik. Televisi sama halnya dengan media massa lainnya seperti surat kabar, radio, komputer, dan lain-lain. Di sini televisi penghubung rekaman-rekaman dari stasiun televisi kepada para pemirsa di rumah. Sehingga televisi ini sebagai elektronik kita sebagai untuk mengetahui kejadian-kejadian yang ada di luar sana. Yang ketiga, televisi sebagai audio dan visual. Dalam hal ini, televisi menggabungkan antara gambar dan suara, sehingga gambar tersebut dan media tersebut bisa dilihat dan didengar oleh para pemirsa dan para penonton di rumah, sehingga acara-acara tersebut menjadi layaknya lebih enak ditonton dan lebih menyenangkan. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila terdapat salah kata, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.